Gue nggak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Kata Prabowo tuh. Iya, nggak jadi apa-apa kalau lu di Indonesia. Kalau di luar, di Australia, di negara maju yang lain mungkin masih bisa dapat kesempatan. Tapi kalau di Indonesia, lo jadi orang pinter, banyak inovasi, terlalu banyak protes. Nggak tenang hidup lo, stres. Kalau mau hidup tenang, nurut sama pemerintah. Suruh korupsi, korupsi. Suruh terima gratifikasi, terima gratifikasi. Intinya nurut aja deh. Jadi babu. Udah paling bener kabur. Paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lo dapet kesempatan keluar, keluar deh. Ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong. Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue. Kata presiden. Sebenarnya ini permasalahan di Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi. Udah bagi-bagi suara akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Udah ini kan aman, makin aman tuh undang-undang dibuat tuh kan. Ntar lagi hilang juga nih gue. Amit-amit. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia tuh yang pinter banyak ya. Cuman mungkin gak nampak aja atau gak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik tuh rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Cuman buat nyari power aja. Mereka tuh gak kompeten dalam bidangnya gitu. Even untuk membidangi sesuatu aja, lo tuh harus masuk ke partai politik dulu gitu. Baru lo akhirnya bisa mendapatkan jabatan itu untuk ngerunning departemen. Isinya orang-orang kayak Itil semua yang bagus mungkin 1, 2. Sisanya Itil, tempi, kontol. Tau gak? Kasar kan gue ngomongnya udah. Gue keluarin semua bahasa-bahasa binatang, bahasa hewan. Gak ada sopan santun buat pejabat-pejabat di Indonesia. Gak ada ya. Kayak tempe semua. Jujur saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Presiden Prabowo. Apakah ada semacam kebencian yang tak bisa hilang kepada seseorang atau dia membutuhkan orang yang kurang pintar di pemerintahannya. Saya membaca bahwa satir Prabowo ini ditunjukkan untuk Anies Baswedan, mantan capres sekaligus penantang sengit Prabowo. Pintar, kalah, dan sekarang nggak punya jabatan apa-apa. Atau dia memuji kinerjanya sendiri karena ada Gibran dan Bahlil yang kata netizen kurang pintar. Atau bisa dibilang di sekelilingnya ada orang yang kurang pintar yang mengendalikan Presiden Prabowo, Jokowi. Terlepas dari itu semua, komunikasi Presiden ke publik sangat buruk. Apalagi Prabowo berbicara di segelintir masyarakat yang tidak semua berpendidikan. Dan bisa saja mereka menelan pesan itu secara mentah-mentah, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini juga alasan kalau Prabowo kalah jadi cawapres 1 kali dan 2 kali kalah sebagai calon presiden? Karena dia masih pintar. Kalau sekarang, apakah Prabowo masih pintar? Kayaknya enggak deh. Sangat keras apa yang menjadi kritikan-kritikan para netizen untuk Pak Prabowo. Saya kira apa yang menjadi kepemerintahan Pak Prabowo ini yang baru berjalan beberapa bulan sudah menciptakan kekacauan-kekacauan sehingga membuat sebagian rakyat Indonesia atau yang biasa kita sebut netizen tidak pernah berhenti untuk bersuara mengkritisi apa yang menjadi kelakuan Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo kalau kita cermati sendiri apa yang menjadi statement-statementnya pada saat berpidato, salah satunya statementnya yang paling miris adalah pada saat mengatakan orang pintar tidak selamanya bisa jadi apa-apa. Nah, netizen memperkuat bahwa pernyataan dari Pak Prabowo ini sedang membocorkan apa yang terjadi di sekelilingnya, yang membuktikan bahwa orang tidak harus cerdas, orang tidak harus mempunyai ijazah asli untuk menjadi seorang pejabat dan sebagainya. Cukup menjadi penjilat dan menjadi buzzer.
bagaimana agar menutupi keburukan-keburukan yang dilakukan oleh junjungannya seperti Prabowo dan Mulyono, maka mereka bisa diangkat atau mendapatkan porsi yang besar seperti staf sus dan juga komisaris seperti Abu Janda contohnya, Raffi Ahmad dan yang lain-lain. Bahkan rekam jejak yang dimiliki sangat suram seperti Abu Janda, latar belakangnya sebagai basernya Mulyono. Yang terakhir membela Aguang mengenai persoalan pagar laut, saya kira sangat-sangat terang bagaimana aksi-aksi Abu Janda ini, tapi masih saja diberikan ruang untuk mendapatkan jabatan di kabinet merah putih. Saya kira ini sangat miris dan memang wajar jika sampai saat ini netizen memberikan kritikan-kritikan yang keras terhadap Pak Prabowo yang bukannya memikirkan mengenai persoalan apa yang menjadi keluh kesahnya rakyat, apa yang menjadi harapannya rakyat agar bisa menjadi lebih baik. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen. Saya kira sangat menohok dan cerdas. Pak, saya mau nanya, menurut Bapak kenapa saat ini kita sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan? Ya karena itu asing yang ingin asing lagi. Jadi menurut Bapak solusinya apa untuk mengatasi masalah ini? Solusinya ya Danantara. Tapi Danantara kan diisi asing juga, Pak. Ya balik lagi, ini semua demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Bapak masyarakat sejahtera itu yang kayak gimana sih? Masyarakat yang kalau mau makan yang bergizi itu gratis. Berarti biar masyarakat kita itu pintar ya Pak, biar di masa depan mereka bisa gampang mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Tapi kok cari pekerjaan sekarang makin susah ya Pak? Ya karena orang pintar cenderung gak jadi apa-apa. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu ya? Ya karena itu asing yang ingin menghancurkan negara kita. Lihat rupiah melemah ke 17.000 aja udah bikin gua shock. Sekarang ada yang bikin shock lagi. Abu Janda kemungkinan besar diangkat jadi komisaris di Jasa Marga Tol. Ini gila sih, gua gak tahu kompetensi ini orang apa ya, tapi tiba-tiba kok ada isu dia naik jadi komisaris. Sorry to say, ini pemerintah kok nggak belajar-belajar juga. Kita tuh lagi parah krisisnya sekarang, malah ngangkat orang yang kontroversial. Jujur, gue liat muka dia aja udah enak banget. Karena sering banget bikin pecah belah bangsa gitu loh dengan narasi-narasinya. Apalagi terakhir kali dia bikin hoax di isu pagar laut. Aduh, tolong banget di Pak Erik nih dicek lagi nih, jangan sampai ini beneran jadi komisaris nih orang. Kalau enggak, nama Kementerian BUMN itu makin kacau lagi nanti. Pak Prabowo belum terlambat Pak untuk memperbaiki kondisi negara kita yang sedang carut marut. Ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang turun, banyaknya perusahaan gulung tikar, tingkat hunian kamar merosot, destinasi wisata sepi, PHK massal di mana-mana, IHSG turun, rupiah melemah, kabinet gemuk tidak bermutu, aparat penegak hukum justru melanggar hukum, mega korupsi, RUU TNI, demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan. Kondisi ini terlalu banyak dan sangat gelap untuk masa depan Indonesia, Pak. Padahal segala kekacauan ini gampang sekali solusinya. Bapak akan mendapatkan dukungan rakyat dan mengembalikan stabilitas ekonomi Indonesia. Makan siang gratis tahun pertama batasi hanya untuk beberapa daerah kritis di Indonesia Timur. Gunakan cukup 10% saja dari anggaran MSD yang direncanakan. Yang kedua, jangan timbun uang di Danantara, lepaskan ke pasar untuk menggerakkan roda perekonomian. Dividen BUMN yang Bapak timbun di Danantara membuat BUMN semakin tidak dipercaya dan kepercayaan investor anjlok. Yang ketiga, rampingan kabinet. Cukup maksimal 25 kementerian dan pecat semua staf susan. Prabowo tak perlu orang pinter, yang penting punya akal sehat dan cinta rakyat. Ya emang orang-orang pinter di negara kita sih ada nggak dibutuhkan, itu nggak kepake ya. Makanya mereka orang-orang pinter yaitu pada keluar negeri karena di sana ya mereka kepake, dibutuhkan ya. Kalau di sini mah nggak butuh orang pinter ya. Yang penting ya punya kedekatan ya. Pinter menjilat ya. Nggak penting itu yang namanya ijazah, itu nggak penting ya, mau asli apa palsu nggak penting, yang penting kedekatannya. Nggak penting juga itu IPK tinggi ya. IPK 3,2 aja itu udah bisa jadi orang nomor 2 ya di Indonesia ya. Yang penting kan punya paman di MK ya, yang penting bapaknya presiden. Terus yang penting punya akal sehat dan cinta rakyat. Cinta rakyat ya, digaris bawahi, cinta rakyat ya. Tunggu. Kita ingat-ingat ya, apakah selama ini sejauh ini pernah ada gitu dibuat RUU ya untuk kepentingan rakyat ya? Satu aja ya. Yang ada malah mengotak-atik RUU yang selalu bertentangan dengan kehendak rakyat ya.
ya intinya menguntungkan orang-orang tertentu lah, yang pasti yang di atas ya. Ada nggak satu aja yang dibuat RU untuk kepentingan rakyat? Seperti misalnya ya, salah satu contohnya misalnya rakyat menginginkan ya pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Tapi yang ada pemerintah malah akan mengesahkan RUU perampasan aset rakyat lewat pajak kendaraan yang udah mati. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Omon. Kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan?